Yes, Hati-hati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Elida Neti Official, Indonesia Disabilitas Care, IDC Channel, juga Logika Rakyat Channel, serta para YouTuber, juga para pemirsa, para pencinta ARM, baik dalam dan luar negeri di seluruh Nusantara ini. Kali ini kita berada di depan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia. Ini sedang tadi habis diskusi tadi setelah kami tadi ke Divisi Propam Mabes Polri untuk menindaklanjuti terkait masalah tragedi yang menimpa kawan kita, saudara kita, adik kita, rekan kita dalam perjuangan, Adinda Niko Silalahi di Medan. Nah, di sini ada biasa tim advokasi daripada ARN, Bu Elida Neti. Gimana Bu? Gimana kabar? Kabar baik. Alhamdulillah. Juga di sini ada Presidium ARN, Bu Esa, ada Bunda Tita, ada Bu Menu, juga kawan kita nih dari Kembang Latar, Bung Supriyadi. Nah, ini saya mau tanya ini, biar kita jelas. Ini terkait masalah solidaritas Niko Silalahi, kita minta pernyataan daripada Bunda Elida Neti. Silakan Bunda Elida Neti. Terima kasih atas semua kesempatan yang diberikan dan rasa syukur yang kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan semua kenikmatan dalam hidup ini. Kita sangat kaget ada teman kita seperti yang disampaikan oleh Pak Presiden PPMI bahwa Niko Silalahi itu adalah anggota PPMI. Jadi saya sebagai advokasi di PPMI ingin mencari fakta hukum yang sebenarnya, di mana persoalan Niko Silalahi bukan persoalan ARM, bukan persoalan demo di Jakarta. Ternyata dia adalah lagi eksekusi tanah waris dari bahagian keluarganya, yaitu orang tuanya, saudara dari orang tuanya juga. Jadi saat eksekusi terjadi keributan. Menurut dari informasi, pihak mereka adalah mungkin pihak yang kalah, terindikasinya begitu. Jadi di sini ada pihak yang pengamanan, makanya pihak pengamanan itu membawa Niko kepada Poltabes. Di sana kita nggak tahu apa yang terjadi sehingga Niko dipukul gitu. Sampai Niko buat buat pokes, bahwa giginya patah gitu. Nah, yang kita sayangkan kalau benar pihak kepolisian yang melakukan ini, disayangkan sekali dengan teriberatannya, dengan statement dari Polri untuk melindungi segenap warga negara yang dimana kita juga mengharapkan sekali pencari keadilan itu jangan diperlakukan seperti itu. Jadi ada premanisme lah dalam hal ini terjadi di tubuh kepolisian ketika berargumen dengan Niko Silalahi. Tapi sekali lagi mungkin ini salah komunikasi atau ada hal yang kita tidak ketahui karena kita belum bisa berkomunikasi yang baik dengan Niko.
kita nggak tahu juga keadaan Niko dan keberadaan Niko, makanya kita belum mendapat informasi yang jelas. Di sini kita hanya menjelaskan kepada seluruh pemirsa atau yang pencinta dari ARM. Niko adalah Presidium ARM. Niko adalah anggota PPMI. Tapi ini persoalannya bukan tentang demo-demo, bukan terjadinya di Jakarta. Ini kejadian di daerah kampungnya sendiri, yaitu tentang eksekusi tanah. Saya rasa yang menurut informasinya adalah salah satunya adalah bapaknya Niko adalah menjadi ahli waris dari tanah itu ya. Nah, ini masalah waris. Jadi kita meluruskan ini ya. Jangan membawa framing-framing ARM, framing-framing PPMI. Kita ini menyatakan bahwasanya Niko Silalahi adalah Presidium ARM. Niko Silalahi adalah bahagian dari PPMI. Namun apa yang dilakukannya adalah tentang eksekusi tanah, bukan tentang demo-demo. Jadi sekali lagi kita mengharapkan pencari keadilan dan mengharapkan apa yang dituangkan oleh Mabes Polri, oleh pihak Kapolri tentang penegakan hukum supaya dijalankan dengan sebaik-baiknya. Kita kecewa. Intinya kita tetap kecewa ya, artinya kecewa dengan tindakan oleh oknum-oknum Poltabes Medan di wilayah hukum Polda Sumatera Utara terkait tindakan kekerasan dialami oleh Niko Silalahi, karena kan sampai harus giginya copot, mulutnya berdarah, gitu kan. Ini kan sebuah tragedi juga bagi. Iya, kalau memang itu pelakunya adalah oknum dari kepolisian, ini sudah premanisme sekali. Kok sekarang hukum sedikit-sedikit dipukul, dilakukan. Ini kan kita nih ada tadi baru sedang sidang yang merasa menurut ini memukul Ade Armando, walaupun memukul hanya ikut sedikit gitu, tapi itu kan memang diakui dia memukul. Nah, itu dipidana loh. Bagaimana pihak kepolisian memukul? Kan di sini kan ada tribrata, mengayomi, melindungi dan melayani. Dilayani dong masyarakat, diberi pengertian. Nah, makanya kita mengharapkan ada pencerahan hukum kepada masyarakat gitu. Bagaimana pelanggaran hukum itu seperti apa? Ketika dia demo tentang hak warisnya, apakah harus seperti ini? Mungkin pihak eksekusi melakukan perlindungan hukum kepada pihak Polri atau pihak kepolisian. Nah, tidak harus membabat atau membabi buta dengan kekerasan. Jadi dalam hal ini kita mengharapkan sekali kepada aparat penegak hukum, janganlah dimainkan dengan sebuah kekerasan. Tolong kejujuran maupun dia ada kebohongan, lakukan penegakan hukum yang benar dan jujur. Nah, ini juga menarik karena wilayahnya ini Polda Sumut. Seperti kita ketahui mungkin beberapa bulan yang lalu lah, informasinya waktu minyak goreng itu langka, itu kan ditemukan tuh di sana tuh penimbunan 1 juta ton minyak goreng. Tapi kan udah ya kita nggak tahu kasusnya kemana gitu loh. Oh, jadi belum ya? Ya kita nggak tahu perkembangan kasusnya gimana, apakah persoalannya yang ditangkap itu lain lagi oleh kejaksaan yang kemarin, beda lagi. Nah, ini kan indikasinya bahwa aparat Polda Sumut ini aktivis dipukuli, mafia minyak goreng dilindungi. Nah, ini kan kebalikan, padahal mafia minyak goreng ini sangat merugikan jutaan rakyat Indonesia. Iya, Niko begitu membela haknya. Jadi mafia tanah menurut perspektif lain ya, tapi kan di sisi lain kan pihak Niko, kita bukan bela siapa-siapa ya, kita bicara objektivitas saja bahwa posisi Niko dalam rangka mempertahankan haknya. Menurut dia itu juga dikuatkan karena ada putusan BPN yang sudah ingkrah dari PT UN sana yang menyatakan bahwa itu sah, sertifikat nomor B berapa gitu, itu sah gitu loh. Jadi Niko dalam rangka mempertahankan haknya, ya kan, dipukuli.
mafia minyak goreng yang nimbun minyak sampai harga jadi mahal, Dan bukan menyusahkan, haknya. selain mahal susah didapat, itu dilindungi kok. Ini hukum ini makin hari Dilindungi, ya. makin tajam ke bawah, tumpul ke Ke atas. atas. Ini yang Ya. kita minta profesionalisme. Kita percaya bahwa kita tidak mungkin menjustifikasi sebuah institusi, tetapi setiap institusi pasti ada oknumnya lah. Nah, oknum-oknum ini mohon diberantas, karena ya program Kapolri, janji Kapolri presisi ini menjadi tidak presisi. Ya, inilah yang kita kecewakan. Kenapa? Ada beberapa statement dari Polri itu tidak dihargai oleh anggotanya. Nah, itu dia. Jadi berarti tidak sampai maksud dari Dibawanya apa yang dilakukan oleh Polri itu kita dukung penuh. Iya, iya. Luar biasa. Iya. Karena dia pro rakyat Iya. menurut statementnya. Iya. Namun Kenyataannya di lapangan berbanding terbalik. Iya. Justru banyak kejadian-kejadian yang menjolimi rakyat yang dilakukan oleh oknum. polisi. Tapi di sini kita nggak juga bisa dia. menyalahkan pihak Polri. Ini oknum Ya, sekali lagi. ya. Karena dimanapun pasti ada kebaikan dan pasti ada pelaku Nah, kejahatan. makanya tadi Bun, waktu kita ke sini, kita udah tadi datangi. Oh jadi ini ke Mabes Polri ini tujuannya bentuk Polisi. dukungan. Kita mau rencana membuat laporan juga ke di Propam, tapi cuma karena tadi kita tiba di sini agak telat, di situ kita dilayani dengan baik lah oleh apalagi ini yang lagi piket di situ, bahwa kantor itu tutup jam 16.00 dan dia juga nyatakan ya kalau memang tidak apalagi ini jam kerja Anda bisa melakukan pengaduan via apalagi ini aplikasi gitu loh, download gitu kan, daftarin. Nah, tinggal dalam hal ini kita nyatakan sampaikan bahwa tuntutan rekan-rekan di sini, para aktivis baik yang ada di ARM, di buruh, di aktivis petani yang mana saja tokoh nasional itu minta agar oknum pelaku pemukulan ini segera ditangkap. Ya. Nah, yang- Kalau ada pelanggaran hukum dari Niko, ya lakukan. Ya. Tapi kan nggak boleh juga memukul. Itu penganiayaan itu namanya. Iya, posisi Niko itu ketika dipukul udah kondisi diamankan. Jadi kalau seandainya dia diamankan, berarti kan harusnya mendapat perlindungan dong. Ini justru malah dipukuli. Itu kan Jadi sama. gimana? Apa bukti perlindungan sebagai Niko Silalahi, sebagai teman perjuangan kita? Apa bukti kalian untuk mendukung? Ya itu, silakan. Gini, kan udah disebut ya, aktivis itu ibaratnya kita itu satu bagian tubuh. Kalau yang lain disakiti, kita pun akan merasa sakit. Dan kita itu merasa amat sangat kecewa dengan tindakan yang dilakukan oleh aparat kepada teman kita Niko Silalahi. Ya. Apapun alasannya tidak bisa dibenarkan seorang polisi itu seperti melakukan hal itu sampai giginya itu sampai menyebabkan luka-luka dan giginya copot. Ingat, tugas polisi itu kan melindungi ya, dan melindungi dan mengamankan, tapi bukan untuk memukuli. Tiba-tiba aku jadi ingat nih ya, tapi mungkin pasti sebel ya. Tugasmu melindungi, Mengayomi. tugasmu melindungi, Pak Polisi, jangan pukuli kita. Nah itu, jadi tolong kepada Pak Polisi yang mendengar, gue yakin dia pasti pada senyum-senyum. Iya, sekarang aja lagi Ya, noleh. ya, senyum-senyum. Hari ini Jadi tolong yang kita nyanyikan ini, yang kita ini kan adalah tolong Kewajaran. diberikan suatu kewajaran. Jadi tunjukkanlah Ya. Anda itu adalah seorang yang memang officer yang Ya. benar-benar yang institusi yang profesional ya. Itu. Jadi berbeda pendapat itu adalah hal-hal wajar. yang wajar, Pak. Biasa. Tapi janganlah kami dipukuli. Ya. Kami aktivis juga loh, Pak. Jadi atas itu maksudnya saya lihat jajaran apa ya ini banyak sekali yang tidak sesuai dengan arahan Pak Kapolri. Jadi dalam hal ini Presidium Aliansi yang menggugat menuntut Berarti apa arahan Pak Kapolri itu tidak jalan. Nggak jalan, nggak jalan. Buktinya ada masyarakat yang protes. Kalau agenda Pak Kapolri itu benar-benar dijalankan secara murni dan konsekuen,
tentunya tidak ada orang seperti kita yang mau mengadu, tidak ada orang-orang kejadian yang pergi demo tiap hari. Tidak ada yang mengadu ke propam. Ya, tidak ada yang mengadu ke propam, gitu kan. Nah, maka dari itu atas nama Presiden Malaysia yang menggugat, tadi menyatakan satu, agar oknum pelaku untuk segera ditangkap. Yang melakukan pemukulan ya. Apakah itu sendiri-sendiri atau beramai-ramai, itu masalah pembuktian. Yang kedua adalah copot Kapoltabes Medan. Nah, jelas kan? Nah, yang ketiga adalah copot Kapolda Sumatera Utara. Itu kan? Ini kan tanggung jawab. Ini kalau ada kayak begini ini. Ada beberapa hal itu. Ya kan? Itu. Ini yang kita minta itu kan sudah kejadian. Dan itu jelas kok. Ya kan? Nah, kemudian ya, dan yang keempat ini tim advokasi. Sehingga menimbulkan cacat. Ya, tim advokasi Aliansi Rakyat Menggugat bekerja sama dengan LBPP ini akan melakukan investigasi dan akan segera melakukan tuntutan dan gugatan dan kita akan kepada pihak-pihak yang harus bertanggung jawab. Oke? Tapi sekali lagi ditegaskan, dia tidak demo di Jakarta. Dia tidak demo di Dia Jakarta. lagi mempertahankan Dia lagi mempertahankan hak warisnya. Jadi tidak demo di Jakarta ya, jangan salah framing gitu. Jadi baik atas nama PPMI maupun ARM tidak. Ini atas nama keluarga besar Niko Silalahi. Kita hanya bentuk kepedulian dan solidaritas. Ya. Oke, saya kira Bang Culik, silakan sampaikan dulu pandangannya biar clear ini barang. Oke, terima kasih teman-teman sekalian, kawan-kawan sekalian. Ini sangat miris. Kenapa saya bilang miris? Ini dalam tahun kedua kalau nggak salah setelah Wadas ya kan? Kemarin Wadas ada. Ini itu sekarang ada lagi kasus di Medan, kasus Niko ini. Saya melihat apakah ini kembali lagi kepada model gaya Orde Baru ya? Nah itu. Ini pertanyaannya. Apakah perlu ada kasus-kasus Marsina? Apakah ada perlu kasus-kasus Wijitikul dan lain-lain? Wah ini sebenarnya benar yang dikatakan teman-teman sekalian, teman-teman aktivis, ini adalah oknum daripada kepolisian. Tapi dia menggunakan atribut kepolisian. Yang ini tugasnya Mabes Polri untuk bisa memberantas oknum-oknum ini gitu loh. Ini saya mulai agak sedikit khawatir ini. Kasus Wadas saja belum selesai ini kasus Wadas. Setahu saya kasus Wadas sampai sekarang tidak pernah ada kejelasannya. Apa saya belum baca atau gimana ya? Saya nggak tahu. Tapi setahu saya belum jelas. Ini kasus tanah, pemukulan terhadap Niko Silalahi. Niko, saya kenal dengan beliau. Dia memang aktivis yang berani mengatakan itu yang benar dan mengatakan mana yang salah. Pas saat terjadi hal itu, saya pun lihat banyak yang menghujat, banyak yang membela. Saya lihat ada juga beberapa yang menghujat, oh rasakanlah ini gini. Tapi mereka tidak tahu negara ini butuh seorang yang seperti Niko, yang mengkritisi segala hal-hal apapun yang terjadi. Negara ini perlu dikritisi, nggak bisa kita satu arah, nggak bisa semuanya satu kesamaan, harus ada kontrolnya. Karena dia sayang dengan dan itu jangan dibungkam. Aktivis-aktivis seperti ARM ini jangan dibungkam. Diberikan wadah. Ayo bersama-sama menyelesaikan bagaimana kejelasan dalam berkonsep bernegara. Sekali lagi pesan buat Kapolri, tolong selesaikan ini oknum-oknum di bawah ini yang akhirnya nanti menjelekkan nama kepolisian, merusak citra Polri. Ini oknum, benar oknum. Ayo sikat oknum ini. Saya juga terima kasih, saya lihat tadi. Kenapa saya ucapkan terima kasih? Niko adalah kawan saya. Tadi teman-teman ARM akan melakukan tim investigasi secara hukum dan melakukan tuntutan dan gugatan mungkin nanti kita upayakan. Mudah-mudahan ini terkuak apa maksud di belakang ini, ya kan? Apakah itu kasus masalah hanya tanah? Apakah itu ada kasus lain? Nah ini teman-teman saya persilakan, saya cukup bangga. Yang jelas jangan ada dusta di antara kita. Karena teman-teman ini adalah mitra daripada bernegara. Jadi saya sebagai kawannya Niko, saya dari Ormas Gerbang Latar mengucapkan banyak terima kasih kepada ARM yang mau berjuang untuk sama-sama
ada apa di balik ini? Ya. Solidaritas terhadap Niko perlu. Yes. Apapun yang terjadi, saya pun ingin menyuarakan untuk kesolidaritasan itu bersama. Yes. Sekali lagi, terima kasih. Ini kesempatan saya untuk membicarakan ini. Yang jelas, oknum kepolisian ini harus diberantas. Yes. Terima kasih dari saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, Hidup masyarakat yang melawan. Yes. Hidup rakyat. Nah, ini Bu Eli ada closing statement masalah ini sebelum kita tutup. Ya, mungkin terima kasih ya pada semua teman-teman. Di sini saya melihat bahwa solidaritas itu sangat luar biasa bagi ARM dan PPMI. Saya berada pada dua posisi ini. Tentu kita tidak akan membiarkan bagaimana keadaan Niko. Mungkin kita akan mencoba mentelusuri seperti apa dengan hal seperti ini. Sampai detik ini kita belum bisa berkomunikasi dengan Niko. Dan Niko tadi barusan ada Twitter baru aktif menyatakan ada persoalan mafia tanah. Jadi ini di mana-mana itu pasti ada mafia tanah ya Niko. Niko sabar. Jika ada nanti hal yang bisa kita lakukan, tolong diinformasikan melalui keluarga atau siapa saja. Kami butuh kejelasan Niko sedang apa dan berada di mana. Apakah Niko baik-baik saja? Karena kita melihat Niko giginya rontok. Ini luar biasa, penganiayaan yang sangat luar biasa. Sehingga seandainya ini adalah dilakukan oleh aparat, ini sungguh sangat premanisme karena membuat dia menjadi cacat. Iya, betul. Ini sudah luar biasa. Ini penganiayaan berat yang melakukan pemukulan atau pokoknya Niko cacat deh. Kasihan sekali rasanya melihat Niko seperti ini. Miris hati kita. Hukum itu ada 4. Sekali lagi kita sampaikan, di mana adalah pengacara, ada hakim dan jaksa. Di sini ada kepolisian. Dari dulu, dari kecil kita tahu ada masalah kita ngadu sama polisi. Terus begitu ada masalah, Pak Polisi tolong bantu kami. Seolah-olah kita nyaman dan aman jika ada polisi. Tapi hari ini kok malah sebaliknya. Horor Terus bagi rakyat. padahal sebelum ini polisi turun sampai ke TK agar anak-anak pihak masyarakat jangan takut dengan Polri, jangan takut dengan polisi, sehingga mereka kunjungan ke TK SD, bahkan anak SD dan anak TK datang kunjungan ke pihak kepolisian dan di mana-mana. Itu saya rasa program kepolisian tahun berapa saya lupa. Terus tapi itu sangat baik sekali sehingga antara rakyat dan pihak kepolisian itu benar-benar merasa nyaman, merasa dilindungi dan diayomi dan tempat mengadu semua persoalan. Dan disinilah ketika ada hal yang pelanggaran hukum dipilah-pilah kemana arahnya untuk perlakuan pelanggaran tersebut. Nah, dalam hal ini juga kita belum tahu persoalannya seperti apa. Mudah-mudahan jika ada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh saudara kami, ananda kami, adik kami, Niko Silalahi, mari kita fight dalam menjalankan proses hukum. Tapi mohon jangan ada penganiayaan. Terima kasih. Itu mungkin closing statement dari saya. Semoga pihak Kapolri bisa membuka hatinya, melihat ke bawah bagaimana sepak terjang, bagaimana proses yang dijalankan oleh anggota-anggotanya di bawah. Seperti hari ini yang mengagetkan kita tentang Propam, yaitu Pak Ferry Sambo. Ini sungguh banyak kejanggalan, namun kita nggak mau terlalu jauh dalam memframing persoalan ini karena sudah kita lihat ada sikap baik dari pihak Kapolri. Pertama sudah dicopot, setelah ini diadili karena nyawa bukan main-main. Meletusnya sebuah gunung Merapi atau gunung apapun itu lebih dahsyat daripada pembunuhan satu orang nyawa.
ini adalah filosofi yang disampaikan oleh bangsa Jerman. Mungkin saya selaku pribadi maupun dari semua yang hadir hari ini dan kepada seluruh penggemar dari ARM, agar apa yang terjadi pada Niko biar jelas terang benderang, jangan dianggap ada framing, rasain lu, terus ARM, jangan ya, tolong jangan lakukan itu. Jika kalian lakukan, kami berterima kasih karena kalian fitnah atau kalian menganggap ini adalah penzoliman terhadap kita semua. Mudah-mudahan semua ibadah kalian kita terima dengan baik. Amin. Kita hanya mengharapkan kesabaran atas penghinaan dan framing-framing kalian. Tapi ingatlah, pencari keadilan akan mendapat keadilan, karena keadilan dan kebenaran itu akan adanya dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Yes, oke para pemirsa dimanapun berada, jadi itu jelas tadi ya bahwa kejadian yang menimpa Niko itu lokasinya berada di Medan, Sumatera Utara. Ya. Kota Medan, Sumatera Utara. Tentang Jakarta. Kemudian yang kedua, permasalahannya tentang hak waris tanah ya. Sementara ini masih dalam, kita juga sedang investigasi. Tapi intinya tidak ada hubungan dengan isu-isu yang dilakukan oleh aksi-aksi ARM yang ada di Jakarta. Dan yang ketiga bahwa itu tadi jelas sikap kita bahwa kita minta agar Kapolri tegas segera melakukan pencopotan kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap struktur organisasi Polri itu sendiri, karena kita sebagai kawan-kawan daripada Niko Silalahi menuntut sebuah keadilan buat Niko. Ya kan, tegakkanlah keadilan walaupun langit akan runtuh. Demikian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau udah letak ada di tangan rakyat. Hidup rakyat yang melawan. Hidup. Save Niko Silalahi. Save Niko Silalahi.